Kita ingin agar pemerintahan Pak Prabowo ini sukses. Karena kalau pemerintah Pak Prabowo sukses itu artinya apa yang direncanakan, apa yang dijanjikan terlaksana. Dan kalau yang dijanjikan terlaksana, artinya rakyat Indonesia mendapatkan manfaat. Iya, jadi, nah sekarang ini baru jalan beberapa bulan. Kalau beberapa bulan itu di mana-mana pasti akan selalu ada obstacle, periode penyesuaian A, B, C, D, F, G. Jadi give benefit of the doubt, berikan ruang untuk itu dijalankan dulu. Bijak sekali Mas Anies. Kita melihat masalah di Indonesia itu kan kompleksitinya luar biasa sekali gitu. Apa sebenarnya potensi yang bisa kita manfaatkan banget yang emang bisa dilakukan oleh Indonesia supaya itu semua tercapai, Mas? Kurang lebih kalau dari kacamata keilmuannya itu kayak gimana sih dari Mas Anies mengobservasi atau menganalisis yang kita miliki? Bisa juga low hanging fruits yang mungkin belum keeksplor gitu. Iya. Ya. Kita seringkali berada di pemerintahan. Oh iya. Itu minim tanya pada pelaku usaha, what do you need? Seperti kita ini lagi mulai sesuatu dari nol gitu loh. Enggak, kita mulai pelakunya nol. udah ada ya, mereka juga udah punya infrastruktur, mereka juga sudah punya produksi. Itu dia maksud saya. Kalau menurut hemat kami, pelaku-pelaku usaha itu pertama kali panggil, you bergerak di bidang perkebunan. Obstacle-nya apa? Karena mereka udah punya pegawai, udah punya investasi, udah itu semua. Gak usah kita, pendekatan kita terlalu sering deduktif. Oke, Anda udah belajar ilmu apa? Yuk diterapin. Ini seperti pertanyaan tadi. Pak Anies kan udah belajar kan ABCDFG. Tolong dong itu terapin. Nah, ini lebih induktif ini. Lebih induktif. Kenapa? Karena kita sekarang sedang berada dalam situasi di mana perekonomian kita sulit. Semua sedang menghadapi tantangan. Maka bagian dari pemerintah adalah membukakan segala macam kendala yang selama ini ada supaya mereka bisa maju. Nanti ada yang bilang, Pak, problem saya adalah soal akses perbankan. Oke, fine, regulasi apa yang membuat itu terhambat? Pak, problem saya adalah masalah perburuan. Apa aspeknya? Pak, problem saya pada soal logistik. Jadi kita akan ketemu dengan problematika yang kemudian bagian negara itu istilahnya unlocking the potentials, kemudian membereskan barrier sini. Sebab kalau garis besarnya kita semua udah tahu polisinya, reform hukum, kemudian iklim investasi diperbaiki. Ini seperti kita ini lagi bukan negara baru kita. Ini udah pelaku usaha tuh banyak sekali. Lalu yang sudah mengantri untuk investasi itu banyak sekali. Pertanyaan, kenapa belum eksekusi? Kalau boleh saya berpandangan, fokus kita adalah mengurangi barriers, memangkas. Siapa sih yang menciptakan lapangan pekerjaan? Pelaku usaha. Siapa sih yang menyumbang pajak? Pelaku usaha. Jadi sekarang kita itu, karena itu kalau saya ambil mindsetnya, negara dalam pandangan sederhana kami, negara itu satu, bukan sebagai entitas usaha yang berdagang dengan rakyatnya. Ya, negara itu tidak berdagang dengan rakyat. Negara tidak berbisnis dengan rakyat. Yang melakukan kegiatan bisnis adalah entitas usaha. Negara mendapatkan pendapatan dari pajak akibat kegiatan perekonomian itu. Ditambah dengan adanya pemasukan yang non pajak, misalnya sumber daya alam dan lain-lain. Tetapi mindsetnya bukan negara sebagai entitas bisnis, sehingga dunia usaha berkembang besar, dan semakin dunia usaha berkembang, maka semakin besar pula pajak yang akan diterima oleh negara. Tapi Mas Anies sih pendekatannya berarti negara sebagai fasilitator banget ya gitu. Maksudnya lebih banyak melibatkan
private lah gitu sebenarnya ya. Lebih banyak melibatkan warga. Begini, sebagai apakah watchdog. kan negara tentu memiliki badan, kan ya kita punya badan usaha milik negara. Ya itu dia. Iya, nah itu gimana? Itu berarti bukan itu dia sebagai gimana, Mas? bukan sebagai pemain itu dari negara sebagai Ya, pebisnis jadi juga. negara ini memiliki dua tangan. Yang satu adalah birokrasi, yang satu adalah korporasi. Tapi dua-duanya memerankan fungsi pembangunan. Oke, pembangunan yang satu menggunakan tangan birokrasi, satu menggunakan tangan korporasi. Oke, kapan korporasi, kapan birokrasi, tergantung atas kegiatan yang dibutuhkan. Kita kalau di dalam dunia usaha, maka bottom line-nya adalah keuntungan. Kalau di negara, bottom line-nya adalah kebermanfaatan. Manfaat itu beda dengan benefit, itu beda dengan profit. Negara harus menghasilkan benefit untuk rakyat. Oke.